Masih ingat tidak video Pak Prabowo yang ini? Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa, ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Saya akan tidak. Rocky Gerung melakukan klarifikasi bahwa ketika beliau mengatakan Presiden ke-8 bajingan tolol, itu bukan ke Pak Prabowo, melainkan kepada Pak Jokowi. Gimana menurut teman-teman, ini ngeles atau bukan ya? Kita simak dulu nih bagaimana Rocky Gerung mengatakan bahwa ungkapan Presiden ke-8 bajingan tolol itu dimaksudkan atau ditujukan kepada Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo. Walaupun ke Pak Jokowi, apa bedanya? Justru sekarang Pak Jokowi sudah menjadi warga dan yang memimpin adalah orang yang meneruskan gagasan, konsep atau keberlanjutan daripada Pak Jokowi, yaitu Pak Prabowo. Tapi kita simak dulu saja nih sebelum kita ulas lebih jauh ya. Silakan. Kalau saya mengatakan Prabowo bajingan tolol, tidak. Saya bilang Presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Moderator bilang enggak, bukan yang ke-8 Pak Rocky. Pak Rocky kan bicara konteks Pak Jokowi yang melaporkan saya. Itu artinya rejim Jokowi melaporkan saya lalu dibatalkan oleh pengadilan di Jakarta Selatan. Maka saya bilang karena dibatalkan berarti resmi dong saya boleh bilang bahwa Presiden ke-8 itu adalah bajingan tolol. Lalu moderator koreksi, yang dimaksudkan konteksnya bajingan tolol Pak Jokowi kan, bukan Pak Prabowo lagi ya, itu maksud saya adalah Pak Jokowi. Tetapi diedit, tapi sebetulnya itu kan konyol, bahkan dengan delik yang baru pun nggak boleh lagi. Pengadilan negeri udah batalkan kok. Dan bahkan semua presiden bisa kita sebutkan dengan istilah yang sama. Tetapi itu konteksnya tetap terhadap Jokowi. Saya terang-terang bilang, iya Jokowi itu bajingan tolol. Kenapa? Ya, kan itu konsekuensi dari keputusan pengadilan tuh bahwa Rocky Gerung tidak bersalah mengucapkan kata itu karena itu konteks memberi kritik pada kekuasaan dan itu adalah tradisi dalam demokrasi. Tetapi dipotong di Presiden ke-8 lalu dikasih tambahan bahwa Pak Prabowo dibilang saya nggak pernah sebut nama Pak. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami. Kami akan terus, dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Jadi saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan.
Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Nah, itu dia teman-teman, hal-hal yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Yang saya soroti sih, Rocky Gerung ini seperti ketakutan ya. Ketakutan ketika ungkapan tersebut dimaknai sebagai ungkapan yang ditujukan kepada Pak Prabowo. Ya, kita bisa melihat itu dari gestur, dari mimik muka yang itu tidak bisa dibohongi lagi. Tapi mau bagaimanapun, hal yang patut kita sorot adalah tentang bagaimana cara Rocky Gerung memberikan sebuah kritik. Gini, Pak Jokowi itu bukan berarti tidak bisa bertindak ya, bukan berarti tidak bisa menjadi orang yang harus beraksi atau orang yang harus menanggapi ungkapan dari Rocky Gerung. Cuma dari keterangan-keterangan yang saya dapatkan ya, yang banyak politisi yang mengatakan itu di podcast ya, termasuk Bu Irma, itu alasannya karena Pak Jokowi tidak menganggap penting ya. Jadi menurut Pak Jokowi tidak dianggap penting, jadi ya sudah. Cuma berbeda ketika sekarang rezim yang dipegang atau yang memegang rezim hari ini adalah Pak Prabowo dengan kabinetnya, yang mungkin juga beberapa masih ada orangnya Pak Jokowi, tapi kita nggak bicara itu. Kita bicara bahwa kepemimpinan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini berbeda. Jadi langkah Rocky Gerung pun ini terbatasi ya, tidak sebebas ketika di era Pak Jokowi. Jadi mungkin saja ketika Rocky Gerung memulai karirnya dalam tanda petik ya, yang muncul di media sosial ya. Kita bicara Rocky Gerung ketika di media sosial, walaupun di masa lalu juga ada ya, ada video berseliweran Rocky Gerung yang tampil di TV. Coba seandainya Rocky Gerung ketika mengatakan Quran fiksi, bukan Quran, kitab suci fiksi ya, bukan Quran ya, saya ralat, di masa lalu itu di acara Karni Ilyas, dan mulai masuk ke pembahasan pemerintahan. Jika Rocky Gerung memulai itu di era Pak Prabowo, mungkin Rocky Gerung tidak akan mungkin seeksis hari ini, seeksis sekarang ini, seeksis belakangan ini. Kenapa? Karena dari ungkapan Rocky Gerung saja ketika berbicara Pak Prabowo itu seperti orang ketakutan. Ya, karena beda, jangan disamakan antara eranya Pak Prabowo dengan eranya Pak Jokowi. Jokowi sudah bahkan menyindir kurang liberal apa demokrasi kita, walaupun kita orang timur. Itu sindiran tuh. Walaupun kita orang timur. Walaupun kita orang timur. Ya. Saya tidak berbicara yang dimaksudkan Rocky bajingan itu adalah maksudnya keakraban, sapaan untuk orang yang sudah akrab. Ya, tolol itu adanya di otak. Jadi ketika orang dibilang tolol, nggak semestinya dia sakit hati. Ketika sakit hati dia dungu karena dia gagal bernalar. Itu nggak maksud itu ya. Kita bahas hal-hal yang sudah menjadi konvensional di tengah negeri kita, yang sudah yang dimana kita adalah orang timur gitu. Kalau memang secara konvensional kata tolol, kata ini konotasinya adalah burukan, ya apa kemudian ini nanti deliknya itu bukan di kata itu, tapi bagaimana kemudian masyarakat ketika kata itu diungkapkan di tengah masyarakat yang memang menjunjung tinggi nilai adab, nilai kemanusiaan, nilai macam-macam lah sebagai makhluk bermoral gitu ya. Walaupun saya tidak mengatakan dalam hal ini Rocky Gerung mesti ditangkap, enggak ya, karena saya pun sebagai pribadi menghormati dan menjunjung tinggi nilai kritik. Kemudian ketika ada orang mengkritisi pemerintahan, mengkritisi rezim, itu normal saja dalam dunia demokrasi. Cuma ujaran-ujaran yang memang tidak semestinya diungkapkan ya, seperti bajingan tolol ini, saya pikir sudahlah, tidak perlu untuk kemudian diulangi lagi Pak Rocky ya. Pak Rocky sudah ketakutan ya ketika memang ungkapan tersebut dimaknai netizen sebagai ungkapan yang ditujukan kepada Pak Prabowo. Walaupun Pak Rocky ngeles lagi ya, itu nggak takut ya, pasti segitu. Jadi selalu begitu ya. Ketika Pak Rocky mengatakan itu Pak Jokowi konteksnya, ya terserah ya, mau Pak Jokowi mau siapa, mungkin memang disengaja sudah di awal memang sudah sengaja disetting bahwa memang ini untuk Pak Jokowi, yang seolah-olah dibuat agar publik rame ditujukan kepada Pak Prabowo. Kita lalu beliau melakukan klarifikasi bahwa itu yang dimaksud adalah Pak Jokowi dan semacamnya ya.
Oke, barangkali itu teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwafiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.